Pemirsa, polemik ijazah Jokowi ternyata masih terus berputar, kemudian saling silang pandang. Antara bukti dan tudingan terus dilontarkan. Siapa yang dinyatakan benar atas ijazah ini? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi pertama, upaya pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali terus dilanjutkan dengan melibatkan banyak pihak. Salah satunya stasiun Bakamla Bali yang menerjunkan tim Rigid Hull Inflatable Boat 8704. Bakamla RI yang tergabung dalam tim SAR gabungan bersama Basarnas, TNI AL, Polairut dan sejumlah unsur lainnya terus melaksanakan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya secara intensif. Tim SAR gabungan memperluas lokasi pencarian hingga puluhan kilometer dari titik awal diduga tenggelamnya kapal. Selain pencarian di laut, tim gabungan juga menyisir kawasan pantai dan juga melalui pantauan udara. Hingga hari ini, Senin 7 Juli 2025, 28 orang masih belum ditemukan. Sementara 7 orang ditemukan meninggal dunia dan 30 orang selamat. Pemirsa, 2 jenazah ditemukan pada pencarian hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dan salah satunya telah teridentifikasi merupakan warga Kabupaten Kelungkung, Bali. Hasil identifikasi jenazah yang ditemukan di perairan Cekik, Jembrana, Bali pada Minggu terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka, warga Kabupaten Kelungkung, Bali. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos berwarna biru dan celana pendek warna hitam. Identifikasi ini terungkap pada pemeriksaan primer sidik jari dan juga gigi. Itu ditemukan 2 jenazah, teridentifikasi 1. Yang 1 masih dalam proses identifikasi. Dari primer, dari primer sidik jari terkonfirm. Pada gigi terkonfirm juga. Jadi data terkonfirmasi atas nama Ika Dek Oka dari Provinsi Bali. Hingga hari keempat pasca kejadian, dari total 65 manifest kapal, tercatat 30 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban dengan melibatkan tim darat, laut maupun udara. Selain itu, tim SAR gabungan juga melakukan pendeteksian keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mendeteksi objek di kedalaman 40-60 meter diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Posisi bangkai kapal berjarak sekitar 2 mil dari bibir pantai. Pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel, KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Dalam rapat dengar bersama Komisi 5 DPR RI, hari ini Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bangkai KMP Tunu Jaya.
hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal dari salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini, hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan kekuatan lagi dari TNI AL, dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di Hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendetek secara persis posisi kapal tersebut. Pemirsa, 6 korban meninggal dalam kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya. Keluarganya mendapat santunan dari Jasara Harja. Ahli waris masing-masing korban mendapat total santunan senilai 125 juta rupiah. Ya, seperti Anda saksikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung penanganan korban kecelakaan kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Gibran didampingi pejabat dari Basarnas, TNI, Kemenhub, dan Jasara Harja. Pihak Jasara Harja memastikan penyaluran santunan dilakukan setelah identitas korban diverifikasi secara sah dan sesuai prosedur. Tim terpadu mulai bekerja sejak hari pertama untuk menangani proses identifikasi dan penyaluran hak para korban. Penanganan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dalam kecelakaan transportasi laut. Jadi prinsip Jasara Harja akan memberikan jaminan, memberikan santunan kepada seluruh korban yang dinyatakan meninggal dunia, dan itu korban yang dinyatakan meninggal dunia itu diberikan oleh pihak yang berwenang. Bisa dari KSOP, bisa dari HSDP, siap dari Pemda, siapapun yang instansi yang berwenang untuk menyatakan bahwa korban adalah korban dari kejadian korban penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang dinyatakan meninggal dunia. Seperti yang kami beritakan sebelumnya, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko korban kapal penumpang tenggelam di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Gibran juga menyempatkan diri meninjau langsung proses pencarian korban di sana. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti yang kita saksikan, saat ini berada di posko SAR pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Jaya Pratama di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dirinya tiba sejak pukul 7 pagi tadi. Gibran meminta tim SAR gabungan untuk fokus mencari 29 korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Usai mengunjungi posko pencarian, Gibran juga menyempatkan diri berkunjung ke posko korban selamat. Gibran meninjau langsung fasilitas yang disediakan, mulai dari tempat tidur hingga fasilitas balita.